Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Marcel Kolimon, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Hosiana Berau, Bajem, Sungai Segah. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami melakukan penggalangan dana untuk renovasi gedung gereja yang ada di sektor Galilea tepian Buah, karena kondisi dari gedung gereja yang sudah miring dan sangat rawan untuk digunakan dalam peribadahan. Untuk itu kami memohon bantuan dana dan juga dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sehingga proses renovasi gedung gereja ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan tepat pada waktunya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan untuk menjadi berkat dalam proses renovasi gedung gereja yang ada di sektor Galilea tepian Buah ini, dapat memberikan bantuannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih atas bantuan dan juga dukungan dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan Sang Sumber Berkat memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sukacita. Saya Yohanes Niko, Pendeta Jemaat di GPIB Sejahtera Bandung. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, hari ini kita akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan dari kitab Rut pasal 2 ayat 18 sampai 20, firman Tuhan yang akan menuntun, mengawal, mengarahkan langkah hidup kita sepanjang pagi hingga memasuki malam hari. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu akan kami baca, akan kami dengarkan, akan kami renungkan sebagai penerang bagi langkah kaki kami menjalani hari hidup di hari ini, sejak pagi hingga memasuki malam nanti. Kuasa Roh Tuhan yang akan memampukan kami untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Rut pasal 2 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya apa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang sudah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja, katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sahabat yang dikasihi Tuhan, berbuat baik, menolong orang, itu menjadi bagian dari sikap, dari laku kita. Persoalannya adalah
perbuatan baik, perbuatan menolong yang seperti apa yang kita lakukan? Kalau kita melakukan kebaikan, karena misalnya kita melakukan kebaikan terhadap seseorang, entah kawan, entah saudara, atau siapapun itu, dikarenakan sebelumnya orang tersebut atau seseorang itu telah lebih dahulu memberikan bantuan, menganugerahkan kebaikan, pernah menolong kita, maka itu artinya balas budi. Ya, hubungan timbal balik. Saya berbuat baik karena orang pernah berbuat baik. Kalau seseorang tidak pernah berbuat baik atau tidak pernah menolong, ya kita juga nggak akan melakukan hal yang sama. Model kebaikan seperti itu, ya kebaikan yang, kalau saya katakan kebaikan yang sia-sia. Hari ini, kita diberikan teladan kebaikan untuk kita lakukan melalui kisah perjalanan hidup. Ada 3 nama disebutkan di sini. Ada Naomi, ada Ruth, ada Boas. Bagaimana hubungan antara Naomi dan Ruth? Hubungan antara mertua dan menantu. Berubah sesungguhnya kalau kita perhatikan, bukan lagi mertua dan menantu, tapi hubungan antara seorang ibu dan anak. Hubungan orang tua dan anaknya. Bagaimana Ruth yang bekerja, mencari nafkah, bekerja di kebun, dan sang pemilik kebun diceritakan di sini adalah Boas. Hanya sekedar memungut sisa-sisa jelai yang dipanen. Tetapi hasilnya dengan berkat Tuhan sesuatu yang luar biasa. Ia bisa menjual sebagian ke kota. Sebagian dibawa pulang. Disampaikan, diceritakan kepada Naomi apa yang terjadi sehari itu dalam pekerjaan, dalam apa yang keberhasilan yang dapat dialami oleh Ruth. Demikian juga Naomi menceritakan siapa sesungguhnya Boas dalam ikatan kekeluargaan. Ia dikatakan sebagai sang penebus. Itu berarti secara khusus Boas punya tanggung jawab untuk bisa memelihara hidup dan kehidupan Naomi dan Ruth. Meskipun bukan sebuah keharusan, bukan sebuah kewajiban, tetapi dia punya bagian untuk tanggung jawab itu. Karena itu dikatakan bahwa Boas itu adalah bagian dari kerabat kita, kata Naomi kepada Ruth, dan ia adalah seorang penebus. Dalam artian bertanggung jawab. Secara khusus, secara ekonomi, demi kelangsungan hidup Ruth bersama mertuanya Naomi. Apa yang dilakukan oleh seorang Boas? Dia melakukannya bukan karena kepentingan sebagai seorang penebus. Kalau kita melihat dari jalan cerita ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Ada belas kasih, ada kasih setia yang muncul. Sehingga dengan diam-diam Boas juga membantu Ruth dalam memanen hasil kebun, sisa-sisa jelai di kebun miliknya. Demikian juga Ruth dalam pengabdiannya yang tulus kepada Naomi.
Semua kebaikan ini dilakukan di dalam ketulusan, di dalam semangat keikhlasan, tidak ada istilah balas budi, balas jasa, hubungan timbal balik di dalamnya. Kalau kamu berbuat baik, aku juga mau berbuat baik. Tidak ada istilah seperti itu. Apa yang dilakukannya, semuanya dalam semangat ketulusan. Itulah yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Benar, kita bisa merasakan bahwa kasih setia Tuhan telah menyatakan, telah mengaruniakan kebaikannya terhadap hidup kita. Sebagai wujud pengabdian, sebagai wujud rasa syukur dan sukacita atas karunia Tuhan itu, kasih setia Tuhan itu, maka kita melakukan kebaikan kepada sesama, kepada saudara, kepada sahabat, kepada siapapun. Tuhan yang lebih dahulu menganugerahkan kebaikan kepada kita. Sebagai wujud rasa syukurnya, kita juga berbuat baik kepada orang lain. Pagi hari ini, sesaat kita akan berangkat untuk bekerja, untuk berusaha, untuk melakukan aktivitas, kegiatan apapun. Mari kita merenung. Kebaikan apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, katakanlah sepanjang hari kemarin. Rasa syukur kita wujudkan di hari ini, dalam perjumpaan dengan siapapun, dalam setiap aktivitas kita, berbuat baik kepada sesama sebagai wujud rasa syukur atas kebaikan Tuhan. Dan itulah yang semestinya dilakukan oleh kita selaku orang percaya, selaku anak-anak Tuhan. Pasti Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, untuk hari yang baru yang Tuhan kembali anugerahkan bagi kami. Tuhan telah bangunkan kami dari tidur semalam. Hari ini ada semangat, ada kekuatan, ada kesehatan yang Tuhan berikan pada fisik kami, pada hati, jiwa, pikiran kami. Dan dengan keyakinan iman bahwa Tuhan memberikan penyertaan, Tuhan menyatakan kasih setia dalam perjalanan hidup kami sepanjang pagi hingga siang dan sore serta malam hari nanti. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami lakukan, kami percaya ada keberhasilan, ada kesuksesan, dan sekalipun ada hambatan, ada tantangan, kuasa Tuhan yang akan menopang kami untuk bisa menghadapi segala cobaan, tantangan, hambatan yang menghadang di depan perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah diberitakan, diwartakan kepada kami pada pagi hari ini melalui keteladanan hidup yang baik atau kebaikan yang telah dilakukan baik oleh Boas, baik oleh Ruth maupun oleh Naomi. Sungguh sesuatu yang luar biasa, kebaikan, perbuatan baik, menolong sesama yang dilakukan dengan semangat ketulusan, semangat keikhlasan. Dalam curahan kasih setia Tuhan, mampukan juga kami untuk bisa melakukan hal yang sama. Berbuat baik, menolong sesama secara tulus, secara ikhlas, dalam keyakinan iman bahwa sesungguhnya kebaikan dari kasih setia Tuhan sudah kami rasakan, sudah kami alami, sudah kami terima. Dan perbuatan baik kami, perbuatan menolong sesama kami itu kami lakukan sebagai wujud dari rasa syukur, wujud dari sukacita atas apa yang telah Tuhan karuniakan, Tuhan anugerahkan bagi hidup dan kehidupan kami.
kami akan melangkah di hari ini bersama Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami rencanakan, Tuhan akan ada di samping kiri kanan kami. Tuhan akan ada di belakang kami, Tuhan akan ada di hadapan kami. Menjaga, memberikan perlindungan, memberkati, sehingga ada keberhasilan yang akan kami alami dalam hidup dan kehidupan sepanjang hari ini. Ada sukacita, ada damai sejahtera, baik di dalam hidup dan kehidupan pribadi, keluarga kami, bahkan sukacita dan damai sejahtera itu juga akan dirasakan, akan dinikmati oleh sesama kami, oleh orang-orang lain dalam perjumpaan di antara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini ungkap syukur dan sukacita kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang sumber kebaikan. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Salam sejahtera. Selamat berkarya, selamat bekerja, selamat berusaha. Tetaplah berbuat baik, jangan jemu. Nikmati anugerah hidup yang Tuhan berikan pada hari ini. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan pasti memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Marcel Kolimon, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Hosiana Brau, Bajem, Sungai Segah. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami melakukan penggalangan dana untuk renovasi gedung gereja yang ada di sektor Galilea tepian Buah, karena kondisi dari gedung gereja yang sudah miring dan sangat rawan untuk digunakan dalam peribadahan. Untuk itu kami memohon bantuan dana dan juga dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sehingga proses renovasi gedung gereja ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan tepat pada waktunya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan untuk menjadi berkat dalam proses renovasi gedung gereja yang ada di sektor Galilea tepian Buah ini, dapat memberikan bantuannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih atas bantuan dan juga dukungan dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan Sang Sumber Berkat memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.